Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, berikut ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang kedua. Sebelumnya saya sudah menyampaikan materi yang pertama mengenai urgensi menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena saat ini saya lihat ada gejala kalangan muda itu tidak mau belajar bahasa Indonesia. Mereka sangat bebas menggunakan bahasa pergaulan yang notabene adalah bahasa ibu ya, bahasa Indonesia. Tapi mereka lebih banyak menggunakan aspek lain ya, bukan atau ini artinya tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Nah, ini yang nanti akan kita bahas bahwa dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu punya berbagai ragam bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu mengalami dinamika yang cukup tinggi. Kita tahu bahasa Indonesia ini punya punya varian atau punya variasi bahasa yang demikian kaya. Kita lihat bagaimana nanti kita akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan ragam bahasa. Ya, ragam bahasa itu tidak sekedar jenis, tapi lebih dari itu, gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai ragam bahasa menurut Halliday. Jadi menurut dia ragam bahasa itu terbentuk oleh dua hal. Pertama adalah pemakai. Jadi artinya penutur dari suatu bahasa tersebut. Yang kedua, pemakaiannya, artinya situasi ketika bahasa itu digunakan. Jadi ingat teman-teman bahwa ragam bahasa itu terbentuk oleh dua hal. Pertama adalah pemakainya dan yang kedua adalah pemakaiannya. Pemakainya artinya bagaimana si pengguna bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia, katakanlah begitu. Sementara untuk pemakaiannya adalah saat dimana pemakai itu menggunakan bahasa Indonesia. Baik, saudara sekalian, fungsi sosial menentukan bentuk bahasa dan bagaimana perkembangannya. Nah, ini masih menurut Halliday. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bahasa di suatu bangsa itu memang selalu mengalami dinamika. Nah, di antaranya bahasa Indonesia ini cukup dinamis ya. Kita tahu sekarang EYD itu udah berubah istilah EYD. Dulu orang menyebut ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang itu namanya PUEBI ya. Paduan umum ejaan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu mengalami berbagai perkembangan. Misalnya dari aspek kosakata saja ya. Kita tahu bahwa setiap tahun bangsa kita melakukan kegiatan kongres bahasa. Nah, dari kongres itu biasanya akan muncul hal-hal yang baru. Katakanlah misalnya istilah ya, kata-kata gegara itu untuk menggantikan kata-kata gara-gara. Kemudian kata sekira itu untuk menggantikan kata-kata sekitar. Kemudian Anda sering mendengar kata efektif dan efisien, itu kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi sangkil dan mangkus. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia juga mengalami dinamika yang begitu tinggi. Ya, makanya mempelajari bahasa Indonesia ini penting, apalagi bagi kalangan pelajar ya, terutama mahasiswa. Kenapa? Karena dari berbagai kali saya menguji skripsi mahasiswa, ternyata 90% kesalahan mereka itu pada aspek bahasa. Jadi penggunaan bahasanya itu sangat kacau gitu ya. Padahal itu aturan-aturan yang sederhana. Misalnya kata depan dan imbuhan saja di kalangan mahasiswa itu banyak yang salah. Bayangkan ya, itu di kalangan mahasiswa. Itu berarti ketika di sekolah atau di SMP SMA mungkin mahasiswa bersangkutan tidak mau tahu mengenai penggunaan bahasa Indonesia gitu ya. Baik, selanjutnya kita bicara tentang variasi bahasa Indonesia berdasarkan pemakainya ya. Di sini ada yang disebut dengan dialek regional. Yang kedua disebut dengan dialek sosial. Yang ketiga dialek temporal. Dan yang keempat adalah
idiolek, ya. Jadi varian dari seluruh bahasa yang disebabkan oleh pemakai bahasa disebut sebagai dialek, gitu ya. Saya yakin Anda juga pernah lah mendengar istilah dialek, ya, terutama dialek yang disampaikan karena penutur itu berlatar bahasa atau berlatar suku yang berbeda. Katakanlah misalnya orang Jawa itu selalu ada yang namanya medok, gitu ya. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia bernada medok, dan itu bawaan ya atau dialek dari katakan suku atau daerah di mana dia berasal. Demikian juga orang Batak, ya. Kemudian juga orang Sunda itu selalu punya dialek khas, gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan dialek regional itu adalah variasi bahasa yang digunakan di daerah tertentu, ya. Contohnya ketika bahasa Indonesia dituturkan atau digunakan oleh penutur yang berada di daerah Jakarta, pasti berbeda dengan penutur bahasa Indonesia yang ada di daerah lain. Jadi yang tadi saya contohkan. Katakanlah mungkin Anda mendengar bahasa Indonesia itu agak sedikit medok, karena jelas saya itu berasal dari Jawa Tengah, ya. Mungkin ketika Anda mendengarkan seorang dosen menjelaskan dan ternyata dia berlatar belakang Sumatera atau katakanlah misalnya Medan, gitu ya, akan kelihatan, akan kerasa ya dialeknya, dan itu wajar saja, gitu ya. Hanya saja mungkin kita harus sedapat mungkin menekan dialek itu supaya tidak kelihatan dialek daerah kita, gitu ya. Berikutnya dialek sosial, variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu. Nah, ini yang sekarang berkembang. Saya sering mendengarkan ketika berada di sebuah kafe, ketika melihat rombongan anak muda, jelas mereka menggunakan yang disebut dengan dialek sosial. Misalnya karena mereka masih muda, mereka menggunakan bahasa yang tadi bahasa gaul. Lu dari mana aja, gitu ya. Padahal dia nggak berada di Jakarta, tapi karena dialek sosial seperti ini biasa, dan itu dilakukan oleh kalangan muda. Nah, kalangan muda pun kadang-kadang berbeda antara yang tingkat SMA dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin bahasa yang digunakan jauh lebih lebih tertata, gitu ya. Tapi kalau mungkin anak-anak SMA mungkin masih masih bahasa gaul banget, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan dialek sosial. Nah, tentunya dialek sosial itu berbeda antara mahasiswa dan juga antara dosen. Sehingga ketika dosen menyampaikan di kelas, mau tidak mau, ya dosen harus menempatkan diri sebagai, katakanlah tadi, sebagai pengajar, ya, sebagai narasumber yang harus menggunakan bahasa yang memang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya, tidak menggunakan bahasa, katakanlah, gaul, gitu ya. Berikutnya adalah dialek temporal. Apa yang dimaksud dengan dialek temporal? Variasi bahasa dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita lihat variasi bahasa Indonesia zaman tahun 90-an tentu berbeda dengan variasi bahasa Indonesia pada zaman sekarang, ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, perubahan bahasa pun banyak kita lalui, ya. Misalnya dulu kita mengenal ejaan opposition, kemudian ada ejaan EYD. Dan sekarang kita mengenal namanya Poebi, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa secara dialek temporal bahasa itu mengalami berbagai perubahan. Nah, ini tentunya mungkin itu berlaku juga di bahasa yang lainnya, ya. Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir disebut dengan idiolek. Idiolek itu apa sih? Variasi bahasa yang menunjukkan keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang, ya. Contohnya, kita semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari yang digunakan. Tetapi kita memiliki ciri masing-masing yang menjadi kekhasan diri kita, gitu ya. Misalnya kalau di kalangan Sunda, selalu kalau bicara itu sering diikuti dengan mah. Saya mah sudah ke sana beberapa kali. Ya, mah inilah yang menunjukkan tadi yang disebut dengan idiolek, gitu ya. Nah, itulah beberapa variasi bahasa Indonesia yang memang
ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masing-masing pemakai dan pemakaiannya itu akan berbeda. Oke. Kemudian berikutnya adalah variasi bahasa Indonesia berdasarkan situasi pemakaian. Kalau tadi berdasarkan pemakainya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang pemakaiannya, gitu ya. Oke. Ragam bahasa berdasarkan pemakaian. Pertama adalah pokok pembicaraan, medium pembicaraan, dan hubungan antar pembicara. Oke ya. Ragam bahasa Indonesia menurut pokok pembicaraan. Pertama adalah ragam bahasa undang-undang, gitu ya. Nah, kita tahu undang-undang itu punya ragam bahasa Indonesia yang memang tersendiri, sehingga memungkinkan orang itu tidak salah tafsir. Itu harusnya seperti itu ya bahasa undang-undang. Karena apa? Karena bahasa undang-undang tentunya saklek ya. Dia tidak punya makna ganda. Karena undang-undang ini harus jelas, harus pasti begitu ya. Inilah mengapa di kalangan Fakultas Hukum tentunya mahasiswa belajar tentang ragam bahasa undang-undang. Karena sedapat mungkin mereka harus paham bagaimana sih menggunakan bahasa untuk membentuk atau melahirkan undang-undang tertentu. Berikutnya adalah ragam bahasa jurnalistik ya. Kita tahu di kalangan mahasiswa Vkom, terutama yang mengambil bidang kajian jurnalistik, mereka mempelajari tentang bahasa jurnalistik, yaitu bahasa khas yang digunakan memang untuk kegiatan jurnalistik ya. Misalnya untuk membuat berita, membuat slide news ya, untuk berita yang sekilas, membuat depth news, berita mendalam, dan yang lain-lainnya. Jadi artinya ragam bahasa jurnalistik itu hanya dipakai oleh kalangan jurnalis dan penulis, gitu ya. Karena berbeda dengan tadi ragam bahasa hukum. Ya, jadi masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri ya, punya porsi pemakaiannya. Baik, selanjutnya adalah ragam bahasa ilmiah. Nah, ini tentunya akan menjadi penekanan Anda. Kenapa? Karena Anda sebagai seorang mahasiswa itu tentunya nanti akan banyak tugas-tugas yang harus menggunakan bahasa ilmiah. Misalnya kalau Anda membuat paper, membuat makalah, membuat skripsi, membuat tesis, atau mungkin nanti ketika membuat disertasi. Jadi semua menggunakan ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang memang digunakan di dunia pendidikan. Karena nanti itu akan berbeda ragam penulisan ilmiah dengan ragam penulisan misalnya karya sastra gitu ya. Berikutnya adalah ragam bahasa sastra. Nah, itu yang saya bilang tadi, di kalangan sastrawan mereka itu punya ragam bahasa sastra sendiri yang memang kadang-kadang berbeda dengan kita ya, artinya menggunakan bahasa atau ragam bahasa ilmiah. Contohnya, kalau seseorang membuat puisi atau membuat cerpen, itu biasanya mereka punya yang disebut dengan lisensia puitika. Lisensia puitika itu artinya kebebasan seorang sastrawan dalam menggunakan bahasa. Jadi bahasa yang mereka gunakan itu benar-benar ya bahasa sastra begitu yang mungkin kadang-kadang kita tidak paham. Contohnya ketika Sutarji Kausumbahri ya, dia membuat puisi O Amuk Kapak. Ini dia menggunakan bahasa yang tidak mudah kita mengerti. Karena waktu itu memang Sutarji adalah seorang sastrawan unik yang dia ketika membawakan puisinya sambil mabok begitu ya. Dan ketika dia menciptakan puisinya pun dia banyak menggunakan lisensia puitika atau kebebasan bahasa yang digunakan oleh seorang sastrawan. Baik, itulah mengenai ragam bahasa Indonesia menurut pokok pembahasan atau pokok pembicaraan. Jadi masing-masing punya punya porsinya atau punya gayanya sendiri-sendiri. Baik, berikutnya adalah ragam bahasa menurut medium pembicaraan. Oke. Pertama adalah ragam lisan, yang kedua ragam tulisan. Nah, untuk ragam lisan ini kita bedakan menjadi 4. Pertama, ragam percakapan, ya. Yang kedua, ragam pidato.
Kemudian yang ketiga, ragam kuliah. Dan yang terakhir adalah ragam panggung. Nah, masing-masing ragam ini punya kekhasan sendiri. Misalnya pertama, ragam percakapan. Dalam percakapan, kita bisa mendengarkan ketika kalangan mahasiswa ngobrol di misalnya kantin. Atau beda lagi ketika dia bercakap-cakap di dalam kelas. Itu punya perbedaan. Karena apa? Karena mereka terikat oleh ragam percakapan bahasa Indonesia. Oke. Yang kedua, ragam pidato. Tentunya ragam pidato itu berbeda dengan ragam pembicaraan. Apalagi pidato pun nanti akan dibagi. Ada yang disebut dengan pidato formal, kemudian non formal, kemudian informal. Tapi kalau pidato yang saya maksud di sini adalah pidato yang sifatnya formal, jadi menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang berikutnya adalah ragam kuliah. Ini juga sama. Jadi kalau Anda hadir di kuliah, Anda hadir di kelas, tentunya hindari bahasa percakapan, tapi gunakan bahasa atau ragam ilmiah, karena itu yang digunakan pada saat kita melakukan kegiatan perkuliahan. Baik, selanjutnya adalah ragam panggung. Jelas ya, ragam panggung itu tentunya berbeda dengan ragam-ragam yang lain, karena ragam panggung itu punya kekhasan, gitu ya. Inilah yang nanti akan digunakan oleh seorang MC atau Master of Ceremony. Kenapa? Karena seorang MC pun dia harus melihat di mana dia manggung, katakanlah begitu ya. Kalau acara formal tentunya bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa kalau panggungnya itu panggung non formal, apalagi yang panggung informal. Nah, ini tentunya harus dikuasai juga ya. Kapan saatnya Anda berada di panggung formal, non formal maupun informal. Yang berikutnya adalah ragam tulisan. Kalau tadi lisan, kalau sekarang tulisan. Untuk ragam tulisan pun kita akan bedakan menjadi 3. Ya, jadi pertama, ragam teknis. Jadi bahasa-bahasa teknis yang memang digunakan kaitannya dengan hal tertentu. Katakanlah misalnya tiba-tiba saya mendapatkan satu tulisan mengenai penyebab kecelakaan sebuah pesawat terbang. Di situ disebutkan ada yang disebut dengan first flight ya. Nah, first flight itu bahasa teknis. Jadi saya nggak bisa gitu loh mengartikan. Karena itu bahasa teknis. Itulah mengapa si penutur ini harus memberikan penjelasan, misalnya dalam kurung ya, first flight dalam kurung, misalnya penerbangan yang direndahkan misalnya ya, pesawat itu direndahkan. Nah, ini artinya bahasa teknis yang memang digunakan di bidang tertentu. Nah, berikutnya kita akan sambung dengan ragam bahasa tulisan dalam bentuk ragam undang-undang. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ragam tulisan bahasa Indonesia untuk undang-undang tentunya berbeda dengan tadi ragam tulisan teknis gitu ya. Karena memang kegunaannya berbeda. Nah, dalam undang-undang tentunya orang menggunakan atau menyusun undang-undang itu menggunakan bahasa Indonesia ragam tulisan undang-undang. Kenapa? Karena supaya tidak ada multitafsir. Kita tahu sering ada perdebatan di dunia hukum ketika ada sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan undang-undang. Jadi ketika kalimatnya itu multitafsir, ini yang sering membuat gaduh gitu ya. Makanya mungkin pesan untuk para orang hukum bahwa ketika mempelajari tentang ragam tulisan undang-undang, tentunya harus cermat sehingga ketika melahirkan sebuah undang-undang tidak melahirkan multitafsir. Karena tentunya berbeda ya kalau undang-undang itu dilakukan atau mengandung multitafsir, karena akhirnya setiap orang itu bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir adalah ragam tulisan dalam bentuk ragam surat menyurat. Kita tahu ya bahwa dalam surat menyurat tentunya ada tata aturan sendiri atau istilahnya apa ya, tata warkat gitu ya kalau dalam bahasa protokoler. Jadi bagaimana surat itu dibentuk, misalnya ada surat menyurat dalam bentuk surat tagihan atau invoice, ada dalam bentuk
surat himbauan, surat keputusan, dan yang lain-lain. Ini tentunya sudah punya ragam bahasa tulisan surat menyurat. Sehingga apa? Sehingga ragam-ragam ini tentunya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita menguasai itu, tentunya kita punya kekayaan bahasa ya dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan hubungan pembicara. Ya. Pertama adalah ragam resmi. Biasanya ragam bahasa Indonesia yang resmi Anda gunakan dalam acara atau pada keadaan resmi dan formal. Ya. Jadi ragam resmi itu adalah satu ragam yang biasanya Anda gunakan pada forum-forum resmi atau formal. Misalnya ketika ada acara seminar, sarasehan, lokakarya, begitu ya. Itu tentunya di situ Anda harus menggunakan ragam resmi. Karena di situ Anda nggak bisa menggunakan bahasa dialek regional misalnya, atau menggunakan dialek sosial, tapi harus menggunakan ragam resmi. Yang kedua, ragam santai. Nah, ini tentunya berbalik ya dengan ragam yang resmi. Jadi kalau ragam santai, tentunya Anda menggunakan ragam yang santai ya, sehingga di situ antara satu dengan orang lain itu tidak terjadi situasi yang kaku atau formal. Tapi suasananya santai. Ya misalnya ketika ngobrol itu tentunya kita menggunakan ragam bahasa santai. Jadi jangan kebalik, ketika dalam suasana santai kemudian kita menggunakan ragam bahasa resmi, ini tentunya tidak pas gitu ya. Baik, selanjutnya adalah ragam akrab. Nah ini yang terakhir juga sama, artinya ketika Anda bertemu dengan teman akrab Anda, tentunya Anda nggak bisa menggunakan bahasa resmi. Hai, bagaimana keadaanmu? Misalnya ketika menanyakan soal kesehatan, kan biasanya paling, gimana kabarnya? Kan gitu, gimana kabarmu? Jadi misalnya tidak Anda menggunakan bahasa yang resmi, misalnya, hai apa kabar? Bagaimana keadaan kau sekarang? Tentunya ini akan membuat kita jadi ketawa ya, karena pada saat ragam akrab Anda menggunakan ragam ilmiah atau ragam resmi. Nah ini tentunya harus Anda Anda perhatikan. Nah saya pikir ragam-ragam itu sebenarnya untuk membuat kita itu cerdas dalam bergaul. Kenapa? Karena pergaulan ini tentunya butuh bahasa ya. Dan bahasa-bahasa inilah silakan Anda gunakan sesuai dengan tempatnya begitu ya. Sehingga nanti Anda akan bisa diterima di semua kalangan. Kemudian juga Anda akan dianggap humble. Karena apa? Karena bisa beradaptasi di semua situasi. Ya, baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ragam ilmiah? Ini tentunya satu ragam yang memang harus Anda kuasai sebagai kalangan akademis gitu ya. Jadi untuk ragam ilmiah ini tentunya khas karena apa? Hanya digunakan pada forum-forum ilmiah, baik yang sifatnya lisan maupun tulisan. Nah, ciri-cirinya apa sih? Pertama, ragam bahasa ilmiah itu bersifat baku. Apa itu baku? Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik struktur kalimat maupun katanya, gitu ya. Jadi artinya ketika Anda menggunakan bahasa ilmiah, tentunya Anda harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Misalnya ketika membuat kalimat sebaiknya menggunakan kalimat sempurna, begitu ya. Kemudian hindari misalnya menggunakan kalimat majemuk ya, karena itu akan membosankan dan cenderung membuat orang bingung, gitu ya. Berikutnya adalah logis, ciri yang kedua. Yang dimaksud logis itu apa sih? Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah
harus sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat. Itu yang disebut dengan logis. Jadi artinya ketika Anda menggunakan bahasa ilmiah yang bersifat logis, itu artinya bahasa itu ada fakta dan datanya, dan kemudian yang kedua bisa diterima oleh akal sehat. Itu yang disebut dengan logis, gitu ya. Yang berikutnya adalah tepat dan jelas. Maksudnya apa? Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis dan mengandung satu makna, gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ketika Anda menggunakan bahasa ilmiah, itu sebaiknya Anda menggunakan makna denotatif. Jadi kata itu bisa punya dua makna. Pertama adalah makna denotatif, yang kedua makna konotatif. Jadi makna denotatif adalah makna yang tunggal. Sementara kalau makna konotatif adalah makna beragam, artinya maknanya mengandung banyak makna, gitu ya, tidak bermakna tunggal. Nah, kalau Anda menggunakan bahasa ilmiah, tentunya Anda harus menggunakan makna denotatif. Kenapa? Karena supaya pembaca atau pendengar itu langsung mengerti maksud Anda, tepat dan jelas, gitu ya. Jadi jangan menggunakan makna konotatif, karena nanti akan ditafsirkan oleh macam-macam, ya, oleh pendengar atau audiens Anda. Berikutnya adalah runtun, ya. Runtun itu artinya apa? Runtun itu artinya sistematis, tidak ngaco kemana-mana. Itulah mengapa nanti dalam perkembangannya saya akan memberikan materi mengenai mind mapping. Jadi bagaimana menulis menggunakan metode mind mapping sehingga tulisan Anda itu terarah, runtut, dan sistematis, gitu ya. Nah, ini tentunya yang dituntut oleh para penulis, ya. Kenapa? Karena tulisan itu ibarat pembicaraan. Jadi kalau tulisan itu enak, dialogis, kemudian lancar, serta akrab, itu akan diminati oleh pembaca. Oke, selanjutnya ciri berikutnya adalah lugas dan ringkas, ya. Jadi dalam bahasa ragam ilmiah, Anda itu harus menyampaikan secara lugas dan ringkas, jangan terlalu bertele-tele. Itulah mengapa dalam setiap kali ada kegiatan proceeding, pembuatan karya ilmiah di kalangan mahasiswa, itu biasanya ada syarat-syarat tertentu, yang misalnya kalimatnya tidak lebih dari misalnya 2000 misalnya. Ini menunjukkan bahwa ketika Anda menulis menggunakan ragam bahasa ilmiah, itu harus lugas dan ringkas, ya, jangan bertele-tele. Dan yang terakhir sebagai ciri ragam bahasa ilmiah adalah denotatif, ya. Jadi ingat ketika Anda menulis karya ilmiah selalu menggunakan makna yang sifatnya makna denotatif, sehingga ketika pembaca itu mengamati atau melihat tulisan Anda, membaca tulisan Anda, itu tidak multitafsir, ya, karena maknanya tunggal. Nah, itulah saudara sekalian pembahasan mengenai materi yang kedua tentang ragam bahasa Indonesia. Tentunya ini menurut saya penting sekali buat Anda, sehingga ketika Anda menguasai materi yang kedua ini, tentunya Anda mampu beradaptasi dimanapun. Anda akan dianggap humble, karena apa? Anda mampu berbicara sesuai dengan aturan pemakai dan pemakaiannya, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi yang kedua ini. Nanti selanjutnya kita akan sampaikan materi yang ketiga. Tentunya Anda harus tetap mengikuti channel ini supaya Anda tidak ketinggalan materi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, gunakan bahasa sesuai dengan pemakai dan pemakaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.